Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal banjir ya. Apa yang harus dilakukan ketika motor itu mogok di ketika banjir. Mogok ini ada macam-macam. Ada mogok karena nggak bisa nyala mesinnya, ada yang mesinnya nyala tapi nggak mau jalan. Kalau yang terakhir ini hanya terjadi di motor matic. Kalau yang pertama ya bisa terjadi di semua motor. Kita ngomong penyebab mogoknya ya. Penyebab mogok itu macam-macam. Tapi dari pengalaman penulis ya pribadi, mogok itu sering terjadi kalau businya itu isolasinya kurang bagus, terutama di merek Honda. Jadi motor merek Honda itu rawan mogok kalau ada hujan ya. Tentu nggak semua ya, tapi kasus per kasus, karena ya kayaknya kualitas tutup businya motor Honda itu kurang begitu baik, atau mungkin karena motornya saking seringnya diservis itu sampai tutupnya itu jadi rusak. Jadi tutup busi rusak terutama dari insulasinya ya, dari karetnya itu, karetnya jadi keras, jadi ketas, sehingga ketika kena hujan air itu jadi rembes ke busi, dan efeknya adalah bunga api nggak bisa masuk ke mesin. Jadi bunga apinya terjadi di luar karena ada air ini jadi penghubungnya antara listrik negatif dan positif. Ledakan terjadi di luar mesin. Kalau bunga api terjadi di luar mesin, ya yang dalamnya mesin nggak bisa nyala, nggak bisa meledak. Jadi yo mogok. Mogok yang kedua adalah kalau filter udaranya itu basah, kena air, membuat saluran udaranya itu membuat udaranya itu jadi sulit masuk, kehambat karena filternya basah. Nah, kalau mogok yang kedua ini perlu disyukuri ya. Karena apa? Karena mesinnya mati. Yang namanya water hammer itu lebih riskan terjadi kalau filternya sudah basah, mesin nggak mati, terus kemudian air masuk langsung ke ruang bakar. Ruang bakar itu memanfaatkan udara. Jadi ngomong 11:1, 10:1, 10,5:1, 11,3:1 itu adalah kompresi udara. Adalah perbandingan antara udara yang tidak dikompresi dengan yang sudah dikompresi. Jadi udara jadi diperkecil 11 kali, 10,5 kali, jadi 11,3 kali. Udara kan memang bisa dimanfaatkan. Yang masalah adalah air itu nggak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau kemudian ada air yang masuk ke ruang bakar, ya nggak bisa dimanfaatkan. Karena nggak bisa dimanfaatkan, maka laju piston ini akan terhambat. Kalau tenaga starternya atau dorongannya itu besar, ya yang terjadi adalah adu antara piston dengan head silindernya. Nah, biasanya yang kalah itu antara stang piston atau crankcase-nya. Kalau crankcase itu kan bagian dari crankcase-nya itu yang menekan pistonnya. Nah, kalau itu nggak kuat, jebol. Jadi adu antara stang sama crankcase. Kalau crankcase-nya kuat, ya stang pistonnya bengkok atau patah. Kalau stangnya kuat, ya crankcase-nya yang jebol. Jadi ya jangan berpikir stang piston kuat itu lebih unggul ya kalau dalam hal ini.
Kemungkinan kecilnya piston yang nggak kuat yang pecah, tapi itu rasanya jarang karena sekarang piston rasanya kuat-kuat ya. Tapi balik lagi lah, jadi ya malah justru kita itu harus hati-hati kalau menggunakan filter yang ya istilahnya plong ya, baik yang open filter ataupun yang pakai stainless steel. Karena yang penulis tahu filter stainless steel itu walau hujan filternya basah tetap jalan ya. Air banjir pun ya bakal masuk dengan leluasa tanpa mematikan mesin. Jadi ya yang anu aja ya, yang sadar saja. Untuk mereka yang filternya busa, filternya stainless steel, jangan jangan diketno lek wayah musim hujan. Jadi ya ada ya orang yang demi untuk mengeluarkan udara dari knalpot ketika jalan di saat banjir itu digaspol. Nah, itu salah di banyak level. Yang satu gaspolnya ini kalau sampai air masuk ke ruang bakar itu bakal merusak, biaya yang bisa sampai jutaan. Yang kedua itu adalah ya nggak bagus itu untuk bagian transmisi, baik itu motor bebek ataupun motor laki ataupun motor matic, apalagi motor matic. Apalagi kalau sampai motornya itu mogok nggak bisa jalan. Jadi mogok nggak bisa jalan kedua itu adalah kalau kampas gandanya sampai basah, kalau kelonengan itu sampai kena air. Kalau sudah kena air ya licin, jadi nggak ada traksi lagi antara kampas ganda dengan kelonengan nih, jadi merusut. Karena merusut itu motor jadi nggak bisa melaju walau sudah digaspol. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, jangan malah digaspol ya. Kita malah harus bukanya yang kecil-kecil aja, 1/8, 1/4 gitu, kecil gitu ya. Ya kalau ngomong soal kecepatan ya kecepatan segini ini lah, 3-4 km per jam gitu ya. Bukaan gasnya seperti kalau kita jalan kecepatan segini. Ini buka gasnya kecil sekali ini. Kalau motor sampai nggak bisa jalan karena koplingnya basah seperti itu, ya baiknya kalau buka gas kecil-kecil terus sambil jalan ya, kalau jalannya sudah lengang. Tapi kalau situasinya macet, baiknya cari tempat ya untuk menyandarkan motor ya, pakai sandar tengah, cari tempat. Terus motor dijalankan dengan gas kecil-kecil dalam posisi sandar tengah ya. Di gas kecil-kecil sampai bannya itu muter. Kalau sudah muter, ditingkatkan pelan-pelan sampai gas separuh. Jadi menurut penulis nggak perlu tinggi-tinggi gasnya, cukup sampai gas separuh. Jadi diputar mungkin 1 menit, 2 menit gitu ya, gitu ya. Itu nanti akan membuat koplingnya itu jadi gigit. Baiknya jangan tinggi-tinggi ya, karena takutnya bagian gardannya itu sudah kemasukan air. Jadi kalau banjirnya sudah sampai as roda, itu besar kemungkinan air itu rembes ke ruang olinya gardan. Nah, kalau gardan itu sudah kecampuran oli, ya kemampuan pelumasannya akan berkurang. Nggak bisa licin lagi, malah bisa jadi seret ya. Jadi makanya kalau sudah habis lewat banjir, motornya jangan dipakai ngebut dulu, kalem-kalem aja. Jadi ya player setempat pun ya kalem-kalem aja. Kalau motornya itu filternya itu basah, ya mau nggak mau harus buka filter.
Jadi filternya itu dikeringkan, bu ya apa carane. Terus kalau motornya itu sampai dalam keadaan banjir itu dituntun ya, airnya juga tingginya melebihi saluran hisap filter udara. Nah itu hati-hati ya, karena takutnya airnya itu rembes lewat filter masuk ke ruang bakar. Ya tentu beda motor beda desainnya, ada yang gampang masuknya, ada yang sulit masuknya, kita nggak tahu. Kalau motor sudah sampai terendam di banjir, maka baiknya itu sebelum menyalakan motor buka busi. Ya memang sih yang namanya buka busi ini sulit, karena ya kalau motor metik itu wis posisine busi itu rada angel. Beda dari motor bebek, beda dari motor laki. Harus dicek kondisinya bagaimana, karena bisa jadi ada airnya. Kalau perlu motor itu dinyalakan dalam posisi businya dilepas. Ya tentu ketika melakukan itu jangan ada sumber api ya, karena ya yang disemburkan itu adalah campuran bensin dan udara. Itu bisa terbakar. Kalau air sudah masuk ruang bakar, ya jangan sampai motor itu dipakai kencang ya setelah nyala, karena ya artinya oli juga bakal sudah kecampuran, oli mesinnya itu sudah kecampuran oleh air juga, dan air itu bikin berat, pengalaman pribadi ya. Oh ya, kalau pas lagi masih dalam keadaan banjir itu pakai motor jangan gas kencang ya. Karena apa? Karena jadi sangat membebani bagian transmisi. Entah kalau di motor bebek bisa enggak, soalnya kan ono kunciane model gigitan gitu ya. Ada kemungkinan lepas kontrol juga. Ya ojo banter-banter lah, pokoknya jaga gas banter-banter lah. Jadi mesin mati itu ya memang mungkin bisa dari knalpot. Mungkin ada yang takut kena water hammer dari knalpot, tapi ya setahu penulis water hammer itu biasanya datangnya dari saluran udara masuknya, bukan dari knalpotnya. Karena bentuk knalpot sendiri itu rumit ya, muter. Jangankan begitulah ya, jangankan begitu. Anak penulis itu pernah ngisi knalpot itu pakai air. Jadi selang langsung masukkan ke knalpot gitu, dari lubang knalpot dikasih selang air. Penulis awalnya nggak tahu itu, tahunya itu karena waktu mau menyalakan mesin kok suaranya bluk, kok aneh gitu loh suaranya. Ya penulis curiga, terus langsung tanya, ini tadi knalpotnya dimasukin air tak? Dijawab iya. Ya wes, motor dimiringkan. Kebetulan parkir kalau masuk rumah itu ada agak menanjak, dibuat sehingga airnya itu bisa keluar dari knalpot. Bu ya apa caranya kan ya. Setelah air dikeluarkan dari knalpot, nyala normal. Jadi ya kalau knalpotnya bukan knalpot brong, bukan knalpot racing, rasanya nggak perlu khawatir ya air itu masuk dari knalpot. Tentu kalau mobil beda lagi ya. Kalau mobil kan biasanya waktu hujan itu bakal ada yang gondoli di belakang, mobilnya diayun-ayun. Nah itu tujuannya diayun itu biar mobilnya mati. Kalau mobilnya mati bakal ada jasa dorong gitu loh. Dorongnya juga kalau sekarang mungkin ya nggak cukup 10.000, tapi 20.000, 50.000 gitu loh. Jadi ajang pemerasan. Nah tapi kalau untuk motor
Nggak perlu takut ya rasanya ya. Harus lebih takut yang dari depannya saja. Oh ya, balik tadi ke yang membebani transmisi itu. Kalau sudah selip, kalau di gaspol, ya memang jadi ada tekanan. Tapi karena saking besarnya perbedaan kecepatan antara perputaran kampas ganda dan rumah koplingnya, malah jadi nggak gigit. Itu yang terjadi, malah ada kemungkinan malah aus koplingnya, kampas gandanya, klonengane itu malah aus. Dan kalau sampai terjadi panas yang luar biasa, itu asnya juga bisa bengkok, bisa mulet. Kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah gelodakan, karena asnya kampas gandanya jadi nggak senter. Karena nggak senter, jadi nggak akan mulus, jadi glodak suara kasar. Kalau sudah kasar seperti itu, yang gantinya cukup banyak ya, lebih dari 1 juta mestinya. Jadi ngegaspol pada saat banjir itu resikonya uang ya, resikonya uang banyak. Jadi gasnya cukup kecil-kecil. Terus kalau misalnya motornya sampai berhenti, betul-betul berhenti, didorong ya baiknya ya, didorong sambil digas-gas sampai sudah terasa motor itu bisa melaju sesuai dengan gasnya, baru dinaiki. Tapi tentu kalau kondisinya banjir ya kadang agak susah ya. Ya memang kalau sudah banjirnya tinggi ya baiknya dihindari, jangan dilewati. Jangan sampai air itu mencapai saluran udara masuk ya, karena kalau sudah mencapai udara masuk, kemungkinan berhenti nggak bisa jalan lagi itu akan besar. Lek ngono kudu golek bengkel kadang. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.